Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba ya implementasi etcd di dalam Golang ya. Jadi etcd itu biasanya kita pakai untuk naruh data-data yang memang kritikal ya, kayak konfigurasi atau mungkin kita juga naruh biasanya ada fitur-fitur yang ada maintenance ya, lagi down atau mungkin fitur-fitur yang hanya bisa diakses oleh role tertentu, biasanya kita taruh di situ. Atau mungkin ada mekanisme switching ya, misalnya ada fitur yang kita pengennya ini tampil ya, besoknya nggak tampil gitu, itu bisa kayak gitu. Kita taruh di etcd itu. Tapi lagi-lagi ini sebetulnya cuman key value aja distributed ya. Jadi kalau teman-teman pakai Kubernetes, biasanya dia pakainya ini etcd ini untuk konfigurasinya. Jadi kenapa kita perlu mendistribut atau melakukan centralized konfigurasi, supaya apa? Supaya nanti uh, setiap instance itu merefer pada konfigurasi yang sama. Kenapa nggak taruh di file aja bang? Misalnya setiap aplikasi taruh file gitu, file config. Bisa aja itu, cuman setiap ada perubahan, teman-teman pasti perlu restart lagi gitu ya, karena dia filenya kan. Dan kalaupun nanti file yang satu gitu ya terus dibaca sama semua instan gitu ya, nanti akhirnya jadi susah lah ya, karena dia ada yang ngebaca ya kan, ternyata yang lain lagi nulis gitu. Jadi intinya terjadi lah yang namanya rest condition. Nah, si etcd ini udah mature ya, udah siap untuk production. Oke, jadi di sini saya udah bikin base project ya, teman-teman bisa ambil dari sini aja, dari Celeran Golang base project clean directory ya, pakai yang ini. Ini juga saya udah coba ya, bisa kayak gini. Oke, tinggal diinstal aja ya nanti, lalu kita lanjut ke project kita. Pertama, ini kita perlu pakai package yang ini nih. Package yang ini dipakai aja ya, diinstal di lokalnya kita. Ini. Nah, udah dapat ya. Sekarang kita tinggal ngapain? Tinggal kita bikin satu domain ya. Saya pengen bikin satu domain interface untuk nahan ya, atau untuk jadi interface-nya nanti ya, supaya nanti kalaupun kita pengen ubah dari etcd ke yang lain itu aman. Jadi di sini saya pengen bikin config setting namanya. Jadi di sini ada setting, ada setting repository, sebuah interface. Saya pengen bikin set gitu, ctx context context, terus key value sebuah string, lalu ada error. Lalu juga ada yang namanya get ya, ctx context context key string. Nah, ini saya pengen bikin pakai map string error. Jadi di etcd itu dia punya kemampuan untuk ngambil prefix ke depannya gitu. Misalnya kita pengen ngambil settings gitu ya. Nanti setting apa selanjutnya, misalnya setting jwt, setting name, setting apa, itu akan bisa diambil. Kita bisa ngambil berdasarkan prefixnya. Oke, ini udah ada repositorinya. Sekarang kita pengen bikin konfigurasinya dulu ya, atau nggak perlu ya. Kita nanti dibuat static dulu aja. Saya pengen bikin namanya adalah etcd gitu. Ini ada tipe function aja deh ya, function get etcd. Nah, ini saya pengen mengembalikan yang namanya client tree client ya. Nah, ini ngambilnya dari sini ya, etcd client v3 ya. Oke, sekarang apa aja konfigurasinya? Konfigurasinya sederhana aja. Jadi nanti ini client config ya. Ini ada yang paling wajib itu ada endpoint ya namanya. Ini string. Nah ini sesuaikan dengan endpoint teman-teman ya. Kalau lokal misalnya localhost gitu ya. Ini saya pakai 192.168. Oke, 2379. Oke, sip. Terus saya pengen dial timeout ini supaya kita nggak nunggu lama ya. Saya pengen 2 detik aja ya kalau terjadi error. Oke. Terus kalau misalnya ini client gitu misalnya, lalu error client tree, lalu new, ambil dari config. Oke, sip.
Kalau error saya pengen bikin gini aja, fatal aja ya. Log fatal error when create client to etcd ya. Errornya saya berikan tinggal client. Nah, gini. Aman ya. Oke, lalu di sini di dalam repository saya pengen mengimplementasi tadi ya yang setting ini. Setting repository sebuah struct gitu ya. Saya pengen naruh juga client gitu ya di sini, client tree. Ini function new setting. Kayak biasa ya. Client. Nah, ini. Terus mengembalikan yang tadi ya. Setting repositorinya tinggal dikembalikan aja ini. Client. Oke, sip ya. Tinggal kita implementasi dua metode tadi ya di sini. Oke. Gimana cara ngambilnya? Setting dulu deh. Gimana cara settingnya? Settingnya gampang ya sebetulnya ya. Tinggal gini. Res gitu, error s.client.set aja ya. Nah, ini set. Bukan set, put ya. Put ya. Gini. Bentar, ini CTX-nya ngambil dari konteks ya. Ini konteks ya. Jadi key-nya ambil dari key value gitu. Udah deh. Kalau error ya udah tinggal kita balikan aja errornya apa gitu ya. Terus kalau misalnya enggak error kita nil aja. Nah, ini respon kita taruh di black hole aja ya. Kita nggak akan pakai. Biasanya di situ akan membalikan headernya ya, headernya revisi nomor berapa gitu. Itu akan muncul di respon tadi. Terus gettingnya gimana cara getnya? Oke, cara getnya adalah gini. Misalnya respo gitu error s.client.get itu ctx key. Nah, ini bisa untuk kasus tadi ya. Saya tuh pengennya supaya yang kita ambil adalah prefixnya ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pengen ngambil settings dash apa gitu, cukup ngambil settingnya aja. Jadi nanti listnya banyak. Oke, di sini saya gini aja. Client gitu. Optionnya with prefix ya nih. Nah, nih with prefix. Oke, terus kalau misalnya error tidak sama dengan nil, tinggal nil error ya. Oke, terus kalau misalnya responnya itu .kvs itu sama dengan 0 ya, berarti nggak ada datanya ya. Saya pengen balikan aja nil, lalu saya di sini bermain dengan ini, dengan data map ya, string. Tinggal di looping aja. Responnya kvs ya. Values tinggal string ya, karena ini adalah sebuah byte ya, jadi key gitu. Tinggal value-nya dari string v.value. Oke, sip, tinggal di return aja values nil. Oke, sip. Gettingnya udah ada, setnya udah ada. Sekarang tinggal ngapain bang? Tinggal kita bikin kasus ya nanti ya. Tapi kasusnya adalah di sini. Jadi di autentikasi ya, kita punya yang namanya bearer token teman-teman nih. Kok bearer token sih, JWT ya, JSON token. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada settingan expired. Saya pengennya ini settingan ini konfigurasi ya, configurable ya dari sentral gitu. Jadi kita tinggal ambil kayak gini aja nanti ya. Tinggal misalnya respon gitu error. Tinggal kita taruh di sini berarti ya. Setting repository domain.setting repository gitu ya. Di sini juga setting repository domain.setting repository. Oke, gini. Oke, sip. Tinggal dia ambil dari a.setting repository find ya, harusnya get. Nah, ctx kita ambil dari misalnya namanya OTP. Kok OTP sih? Apa ya? JWT expired. Nah, ini. Oke, sip. Nah, kita asumsikan bahwa JWT expired ini satuannya adalah menit ya. Jadi nanti kita chatting aja di sini menit. Oke, kalau di error tidak sama dengan nil, berarti saya pengen slog aja error ctx ya. Errornya gini. Oke, sip. Gini. Nah. Oke, berarti sekarang kita tinggal ambil ya exp minute gitu. Ini saya asumsikan bahwa ini selalu benar ya. strconf i to a atau i ya, res kita ambil dari JWT expired. Nah, ini. Oke, sip.
tinggal kita ganti aja di sini ya, hournya jadi minute gitu. Jadi di sini time duration. Nah, sip. Bisa ya? Oke, sip, mantep ya. Sekarang kita coba running. Enggak lah, belum bisa. Kita harus pergi ke main dulu ya. Ntar main kelasnya tuh mana sih? Oh ini, oke. Kok nggak bisa diklik? Ah ini. Pertama kita ambil dulu tadi ya koneksi untuk ke etcd-nya. Jadi etcd connection ini atau client kali ya. Client gitu, connection dot get etcd. Oke, sip. Jangan lupa saya pengen nge-close ya kalau udah selesai. Oke. Terus di sini juga saya perlu setting repository new setting db, kok db ya, etcd client. Oke. Lalu di sini saya ambil setting repository. Oke, sip. Terus udah ya, tinggal coba kita go run main.go aja. Oke, 3 2 1. Oke, sekarang kita coba buka ke Postman kita ya di sini. Oke, Postman kita ini kita coba send. Ini pakai body yang teman-teman punya ya di database-nya ya. Ini kalau yang dari GitHub itu masih kosongan ya, DB ininya apa, DB DAM-nya. Teman-teman tinggal isi aja pakai bcrypt ya passwordnya. Oke, untuk memvalidasi ini benar atau enggak, kita coba bawa ke yang namanya JWT decoder teman-teman. Dipaste aja ke sini biar kita bisa lihat value-nya apa, bener nggak? Nah ini ada expired, ini expirednya tuh jam 13.11. Ini adalah waktu UTC ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang jam 20.02, kita set expired itu berapa ya? Oke, saya lupa juga, saya tuh ini apa, ada etcd ini juga manager nih. Nah ini saya, nah ini teman-teman diinstal aja etcd manajernya supaya kita bisa setting value dari sini. Nah ini udah saya setting expirednya 10 ini ya, 10 menit. Jadi kalau dihapus misalnya gitu, nah ini saya pengen bikin namanya JWT expired tadi ya, saya pengen setting 5 menit aja, terus di add aja. Oke, sip. Sekarang saya coba login lagi. Saya pengen ngambil JWT-nya, terus paste di sini. Nah, dia expired di jam 13.08 ya. Sekarang jam 20.03. Ini gampang aja cara ngitungnya ya. Jadi cara ngitungnya adalah tinggal, ini kan waktu UTC ya. Waktu UTC itu berarti kurang 7 jam dari kita, karena kita plus 7 ya. Nah, ini tinggal dilihat aja. Berarti harusnya bener nih, jam 20. Nah, nambah 5 menit ya, berarti 08 bener ya. Ini berarti 5 menit. Kalau kita ubah, misalnya ubah lagi di sini settingannya ke 2 menit doang gitu ya, di save. Nah, kalau di sini ada yang namanya revision teman-teman, bisa dilihat sini. Kita juga bisa ngambil data berdasarkan revisinya kalau teman-teman mau. Jadi kalau teman-teman mau pakai berdasarkan revisinya, itu bisa pakai ini. Misalnya gini, client with ref ya, revisi ke berapa? Saya revisi ke, nah ini nih 36. Jadi bisa dipakai. Jadi nanti yang dipakai adalah yang revisi 36. Kalaupun ada yang terbaru nanti nggak akan dipakai gitu ya. Oke, sekarang kita coba send gitu. Saya coba cek di sini JWT-nya. Nah ini ya, bener ya, 6, 4, 5, 6, 3. Berarti 2 menit. Nah ini 4, 5, 6, 2 menit. Oke ya. Oke, sip, mantap ya. Sekarang kita pengen bikin setternya teman-teman ya. Jadi ada satu endpoint untuk ngesetting ininya apa, key value-nya. Jadi di sini saya pengen bikin setting service aja gitu. Service interface gitu, lalu set ctx konteks. Saya pengen bikin DTO di sini ya. Oke, DTO-nya namanya adalah apa ya? Setting request gitu ya. Oke, tipe setting request gitu. Struct key string gitu, JSON aja. Lalu value-nya dari string juga. Oke, sip.
Terus di sini request DTO setting request mengembalikan error aja. Oke, sip. Terus di setting ini saya juga tinggal bikin aja di sini setting gitu, lalu tipe setting service, struct setting repository, domain.setting repository. Tinggal function new setting, new setting gitu. Setting repository, domain.setting repository, domain.setting service. Oke, sip. Tinggal gini aja, setting service. Nah, ini setting service-nya dari sini. Oke, tinggal kita implementasi aja satu metode tadi ya. Nah, ini yang settingnya itu. Oke, sip, mantap. Gini caranya adalah tinggal errornya kita tangkap s.setting repository. Tinggal di set aja ya dari key request value. Oke, tinggal dikembalikan aja errornya. Tapi sebelum itu saya juga pengen di log dulu ya, log errornya konteks ctx error. Oke, sip. Oke, settingnya udah dibuat. Sekarang kita balikan ke API kita ya. Setting gitu. Terus di sini ada setting API gitu, struct, ini setting service, domain.setting service. Oke. Functionnya setting gitu. App kita pakai fiber ya di sini. Fiber.app lalu setting service, domain.setting service. Oke, sip. Terus di sini function as setting service, berarti di sini saya pengen update ya, update gitu, ctx konteks. Bukan ctx kontek ya, dapatnya dari fiber ctx error. Nah, gini. Saya pengen pakai konteks deadline ya, konteks.with timeout ctx.konteks 10 detik aja. Oke. Saya juga defer aja, cancel kalau terjadi deadline selesai ya. var request dto setting request if error ctx.body parser, saya pengen parsing ya. Nah, ini request kita tangkap datanya dari request ya. Oke, kalau misalnya gagal ya udah send status aja http unprocessable entity. Nah, ini ya package yang saya import. Oke, sip. Tinggal error aja kita cek s.setting service set ctx nya dapat dari C lalu request. Oke, kalau dia error berarti saya pengen ngambil dari gini, cek statusnya http dari http internal server error lalu json dto new response message, ambil dari error. Oke, tinggal send statusnya http status. Oke, sip. Lalu di sini berarti SA setting API, lalu setting service-nya dari sini, terus app.put aja ya, pakai put, lalu di sini setting. Enggak. Ini p1 lalu settings gitu ya. SA.setting. Bukan ini dong harusnya ya. SA update. Nah, sip. Tinggal kita registrasi di main apps kita ya. Di sini usernya udah, berarti tinggal yang setting service aja ya. Service new setting repository, lalu di sini juga tinggal api.new setting app setting service. Oke. Tinggal coba kita go run main.co. Sip. Udah jalan. Sekarang kita coba ya di sini apa tadi deh. Gini aja, lalu sini settings gitu ya. Ini metodenya put, bodinya pakai binary. Kok binary? Di raw ya. Nah, ini key-nya adalah tadi apa namanya? JWT expired ya. Value-nya misalnya kita set berapa nih? Kita set 30 menit ya mungkin ya. Setting, kita coba send. Nah, berhasil ya. Harusnya etcd udah berubah. Nah, udah berubah ya ke 30. Berarti nanti kalau kita bikin JWT harusnya dia udah di set ke 30 menit. Nah, ini. Berarti sekarang 20 10 tambah 30 berarti 40. Oke. Berhasil ya. Jadi gitu cara kita mensentralkan konfigurasi kita.
Ini etcd juga bisa kita pakai untuk service discovery ya, untuk apalagi ya, banyak lah ya. Intinya nanti kalau misalnya perlu banget key value store, kita bisa pakai etcd ini. Thank you semuanya.